Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tangan api raksasa itu meledak, dan Li Hoshi terkejut dan mundur beberapa langkah. Lalu mengangkat kepalanya, dia melihat tahta emas ungu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Takdir spiritual yang dilakukan oleh anak laki-laki ini begitu kuat, sehingga dia belum pernah mendengar sepanjang pengalamannya. Dibandingkan dengan keterkejutannya, Chu Guangsheng juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada Wukong. Meskipun dia belum pernah mencapai ranah Zotian tingkat kelima, dia telah lama berada di ranah Zotian tingkat keempat selama bertahun-tahun. Dan dengan identitas orang ini, ilmu bela diri yang dia latih pastilah tidak biasa-biasa saja. Oleh karena itu, kekuatan bertarung semacam itu sangatlah kuat. 4 segel yang terperangkap di kunci langit. Tangan Chu Guangsheng berubah, dan 4 segel ungu dan emas naik ke langit. Meledak di langit menjadi arus deras, menyapu sekeliling. Saat berikutnya, rantai emas ungu keluar darinya, membungkus Li Hoshi dengan sangat banyak. Cari awan api. Li Hoshi tampak tenang. Tiba-tiba dia menunjuk. Lautan api di belakangnya terus melonjak, dan gelombang panas yang membumbung ke langit, merobek awan putih tebal yang tinggi di langit. Nyala api meledak, dan sebuah jari berukuran 100 kaki perlahan muncul darinya. Jari-jari seperti batu giok, dengan nyala api keluar darinya, memancarkan suhu yang sangat tinggi. Jari awan api menembus udara, dan mata ngeri di bawah tabrakan dengan rantai emas ungu yang ditembakkan dari langit. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi sunyi. Saat berikutnya, jari awan api dan rantai emas ungu bergetar pada saat yang sama. Dengan kekuatan dahsyat seperti banjir bandang, memicu gelombang udara ribuan kaki, dan menderu ke segala arah, menutupi langit dan matahari. Udara dalam radius 10.000 kaki meledak berkeping-keping, dan seluruh dunia berada dalam kondisi kekerasan. Dimanapun gelombang kejut melanda, semuanya hancur, dan banyak orang melarikan diri karena ketakutan. Seluruh tubuh Tian Dushi gemetar, dan pada saat ini, penyesalannya yang mendalam muncul di hatinya. Mengapa dia ingin memprovokasi pria galak ini? Bahkan jika Li Hoshi menangkapnya hari ini, dia akan menderita kerugian yang besar. Bitong memiliki ekspresi khawatir di wajah cantiknya. Chu Guangsheng telah melawan Wukong dalam pertempuran sebelumnya, menghabiskan energi yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia melawan Li Hoshi lagi sekarang, dia akan terpengaruh. Meledak, jauh di langit, Chu Guangsheng tampak serius. Dia mengarahkan telapak tangannya ke rantai emas ungu dan berteriak dengan keras. Saat kata-katanya jatuh, rantai emas ungu tiba-tiba meledak, dan semburan emas ungu yang sangat dahsyat, seperti sungai dan lautan yang deras, mengalir menuju Li Hoshi. Untuk sementara waktu, seluruh dunia diselimuti cahaya ungu kemasan, dan warna merah menyala, dan fluktuasi hebat menyebar ke setiap sudut. Tak lama kemudian, 2 sinar cahaya dan bayangan keluar dari pusat ledakan secara bersamaan. Kaki Li Hoshi meretakkan udara dan memaksa dirinya untuk menenangkan diri. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu melihat ke sisi lain dengan ekspresi serius. Punggung Chu Guangsheng membentur singgah sana begitu keras, hingga dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Aku tidak menyangka di tempat seperti hutan belantara, seorang pemuda luar biasa sepertimu bisa muncul, kata Li Hoshi dengan mata berbinar. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum tipis lalu berkata, orang-orang yang keluar dari sekte awan api memang luar biasa.
Kekuatan Lehoshi ini jauh lebih kuat daripada Kaisar Longtian. Dapat dilihat dari sini bahwa kekuatan Sekte Awan Api ini pasti sangat menakutkan. Aku benar-benar tidak tahu betapa buruknya tanah suci hari ini. Ekspresinya tiba-tiba berkedip, menyebabkan gelombang di hatinya. Peringkat Kyukyu hanya berada di urutan ke-9 dari 10 negeri. Dan wilayah suci adalah penguasa sebenarnya dari 10 negeri. Peringkat pertama yang sebenarnya. Menekan kekacauan di hatinya, Cukuangseng bertepuk tangan di atas tahta. Dan ribuan sinar cahaya ungu kemasan naik ke langit, terjalin lalu menyatu di langit. Saat kemudian, 5 tanda bersinar ungu kemasan muncul tinggi di langit. Busur dewa penghancur 5 segel. Cukuangseng memegang tangannya, dan 5 segel ungu kemasan meledak, berubah menjadi aliran deras yang berkumpul menuju telapak tangannya. Saat berikutnya, semburan ungu kemasan menyusut dengan cepat. Ketika kontraksi ini mencapai titik ekstrim, busur dewa dengan cahaya ungu kemasan yang bersinar muncul di tangannya. Busur penghancur dewa, anak panah penghancur kehidupan. Dia melangkah pelan, memegang erat gagang busur dengan satu telapak tangannya, lalu menggenggam tali busur dengan beberapa jarinya, dan perlahan membuka busur penghancur dewa. Kekuatan seperti gelombang pasang melonjak dari segala arah, menuangkan semuanya ke dalam busur penghancur dewa. Busur bergetar dan seberkas cahaya ungu kemasan melonjak ke langit, mengembun menjadi panah ungu kemasan di busur penghancur dewa. Seluruh tubuh anak panah itu bersinar dengan cahaya, dan ujung anak panah itu sangat tajam. Aura tajam menyebar darinya. Mata Cukuangseng bersinar dengan tajam. Jari-jarinya yang tergenggam erat tiba-tiba mengendur. Tali busurnya bergetar dan panah ungu kemasan tiba-tiba melesat. Di langit, aliran cahaya samar melintas. Kekuatan kecepatannya begitu cepat. Panah penghancur kehidupan itu menjadi kabur, seolah-olah telah menghilang ke udara. Bobe Lehoshi langsung menyusut, dan bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia mencibir. Tangannya dengan cepat berubah, dan ombak yang bergejolak menderu di sekelilingnya. Api yang ekstrim berubah menjadi langit. Saat berikutnya, segel di tangan Lehoshi tiba-tiba berhenti, dan dia mengayun tangannya ke bawah pada saat yang bersamaan. Bumi retak, dan magma panas menyembur keluar. Suhu tinggi yang mengerikan akan melelehkan seluruh dunia. Telapak tangan Lehoshi sedikit melengkung, dan magma yang sangat besar ditembakkan ke arahnya, dan akhirnya semua menyatu ke dalam telapak tangannya. Setelah beberapa napas, seberkas api merah yang lebih tebal dari sehelai rambut tertinggal di ujung jarinya. Pergi. Lehoshi mengarahkan pandangannya kepada Cukuangseng dan berteriak dengan dingin. Kumpalan tipis api merah tiba-tiba keluar dari ujung jarinya, menembus udara tanpa suara. Mobil Cukuangseng tiba-tiba menyusut pada saat ini. Dia menatap gumpalan api tipis, matanya dipenuhi keterkejutan. Ini adalah seberapa besar kekuatan api yang harus dikompres untuk membentuk nyala api yang begitu mengerikan. Saat dia tercengang, panah penghancur nyawa dan api merah setipis 1 mm tiba-tiba bertabrakan. Pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi yang dibayangkan semua orang tidak terjadi. Saat keduanya bertabrakan, itu adalah keheningan yang aneh tak tertandingi. Kecuali sentuhan di tengah tabrakan, tidak ada jejak fluktuasi yang hebat. Banyak orang yang tampak ngeri betapa hebatnya kedua orang ini mengendalikan kekuatan mereka untuk dapat memfokuskan semua serangan pada satu sama lain. Meleleh, wajah Lehoshi menjadi serius. Dia menatap panah dewa ungu kemasan dan berteriak. Suhu yang mengerikan menyembur dari api, menutupi panah yang mematikan itu. Seperti gelombang pasang mencoba untuk mencairkan. Dalam menghadapi serangan seperti itu,
panah penghancur kehidupan juga meletus dengan aura yang sangat tajam, menahan nafas yang menyengat untuk sementara waktu. Kedua serangan tersebut berada dalam keadaan panik. Saat kekuatan dari dua serangan itu perlahan-lahan habis, ketenangan yang aneh tidak dapat lagi dipertahankan, dan suara gemuruh rendah terus meledak tinggi di langit. Nyala api langsung bergetar, dan aliran cahaya panas keluar darinya, berubah menjadi lautan api di ketinggian, membungkus panah penghancur kehidupan di dalamnya. Rusak! Wajah Chu Guangsheng menjadi serius. Dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke api saat berteriak dengan suara rendah. Cahaya ungu kemasan yang tajam meledak, meledakkan api menjadi berkeping-keping satu demi satu. Panas terik yang perlahan memenuhi langit dan memenuhi langit juga dengan cepat bereda pada saat ini. Ekspresi Lei Hoshi langsung berubah, dan tatapan tajam segera muncul di matanya. Dia menggigit ujung lidahnya, membuka mulutnya, lalu menyemprotkan setengkuk darah. Panah darah jatuh ke atas api yang hampir layu, segera meledak dengan aura mengerikan, menekan panah penghancur kehidupan sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, tangan Lei Hoshi juga berubah, meninggalkan bayangan di udara. Teknik naga api. Pada saat ini, api muncul di matanya, dan dia berteriak dengan keras. Tampaknya ada auman naga yang menghancurkan bumi, dan api tipis itu dengan cepat meluas pada saat ini. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia berubah menjadi naga api berukuran 1000 kaki, melintasi udara. Naga api itu terbang dengan api yang terus-menerus menyembur dari seluruh tubuhnya, dan gelombang udara panas menyapu dalam gelombang. Wukuang yang baru saja bangun langsung ketakutan saat melihat api merah berenang di 9 langit. Dia tidak asing dengan jurus ini. Lei Hoshi menggunakan jurus ini saat dia bertaruh dengan penguasa gunung hari itu. Meski pada akhirnya Master Gunung berinisiatif menggunakan jurus membunuhnya dan meraih kemenangan. Tapi itu cukup untuk melihat betapa kuatnya teknik naga api ini. Bakat tanah api ini sangat menakutkan. Seru Wukong pelan. Jika Chu Guangsheng dibiarkan tumbuh beberapa tahun lagi, saya khawatir meskipun Tuan Gunung mereka mengambil tindakan sendiri, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Naga api itu menyerbu ke bawah, dan nafas naga api yang berukuran 100 kaki terus keluar dari mulutnya, membombardir anak panah yang mematikan itu. Panah penghancur kehidupan terus bergetar, dan perlahan-lahan mulai pecah karena pengaruh kekuatan yang begitu menakutkan. Akhirnya, panah itu benar-benar hancur di bawah balutan napas naga yang menyala-nyala. Gelombang udara menyapu, menyebabkan langit dan bumi terguncang. Tubuh Chu Guangsheng jatuh berulang kali, dan dia menelan dengan paksa saat darah melonjak di mulutnya. Sungguh teknik api yang menakutkan. Dia menatap naga api yang berukuran ribuan kaki, dan sepertinya mengandung kekuatan penghancur, dan dia merasa terkejut. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk dikalahkan oleh gerakanku ini. Lei Hoshi tersenyum sinis, dan tiba-tiba bertepuk tangan. Ekor naga itu berayun, menimbulkan api di seluruh langit, dan bergegas menuju ke arah Chu Guangsheng seperti kilat. Sebelum naga api itu jatuh, tekanan mengerikan menyapu dirinya, menyebabkan udara di sekitar Chu Guangsheng meledak satu demi satu. Udara yang meledak seperti pecahan pisau paling tajam, membelah semua pakaian di tubuh Chu Guangsheng. Chu Guangsheng tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Saat dia menutup matanya, singgasana ungu kemasan di belakangnya meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan, seperti matahari ungu kemasan yang terik, menyelimuti dirinya dan singgasana. 6 segel muncul. Teriakan yang dalam bergema seperti guntur,
dan hanya 6 tanda ungu kemasan yang terlihat, menembus dari terik matahari dan melayang di atas 9 langit. Gelombang cahaya ungu kemasan menyapu darinya dan berubah menjadi aliran deras mengelilingi Cukuangseng. Auranya yang sangat menakutkan. Ekspresi Wukuang berubah. Dari mana datangnya takdir spiritual anak ini? Dia menatap ke 6 tanda emas ungu. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Pada saat ini, tidak hanya dia, tetapi Lehoshi juga terkejut. Dia awalnya mengira bahwa busur penghancur dewa adalah kekuatan tertinggi Cukuangseng. Tapi sekarang, sepertinya dia salah. Aura menakutkan ini jauh melampaui busur penghancur dewa sebelumnya. Tidak peduli trik apa yang kamu punya, kamu harus mati di sini hari ini. Mata Lehoshi bersinar dengan tatapan tajam. Dan dia membuka mulutnya lagi, lalu mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuh naga api bersinar terang, dan sepertinya darah terlihat samar-samar mengalir melaluinya. Aura aneh diam-diam memenuhi udara. Keluar, Lehoshi berteriak dengan marah, dan ekor naga merah menyala, membawa kekuatan yang mengejutkan ke arah Cukuangseng. Ekspresi Cukuangseng menjadi serius. Dia mengangkat kepalanya. Pupil matanya yang gelap memantulkan warna merah menyala yang mendekat dengan cepat. Dan ekspresi tajam tiba-tiba muncul di wajahnya. 6 segel, lonceng Tianlong. Suara rendah tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, 6 tanda ungu dan emas tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Dalam sekejap, cahaya ungu kemasan menempa langit seperti tsunami. Saat berikutnya, seperti ada auman naga yang mengejutkan, dan lonceng besar berwarna ungu kemasan dengan ukuran ribuan kaki muncul di udara. Di atas lonceng raksasa itu, seekor naga dewa ungu kemasan terjalin, dan aura keagungan yang tak terlukiskan memenuhi udara. Di bawah aura ini, naga api yang menyerang tampak gemetar. Tampak seperti subjek yang bertemu dengan kaisar. Tekan! Cukuangseng melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras. Cahaya ungu kemasan jatuh, membawa bayangan besar yang secara langsung menekan naga api yang gemetar itu. Pupil mata Lehoshi tiba-tiba menyusut. Matanya bersinar dengan ganas lalu berteriak, "Hancurkan! Hancurkan!" Dia berteriak dengan marah. Dan naga api yang ditekan oleh lonceng emas ungu terus menghantam dinding lonceng, mencoba melarikan diri dari penindasan lonceng Tianlong. Wajah Cukuangseng memasang ekspresi sarkastik di wajahnya. Lonceng Tianlong 6 segel memiliki kekuatan penekanan yang sangat kuat. Bahkan jika praktisi Rana Zoting tingkat kelima jatuh ke dalamnya, dan mungkin dia tidak dapat membukanya. Tekan! Dia bergerak, lalu muncul di depan lonceng Tianlong. Dia berteringat sekali lagi, lalu menampar lonceng Tianlong dengan telapak tangannya. Lonceng yang mengejutkan berbunyi, dan pecahan ungu kemasan terang meledak di atas lonceng Tianlong. Dengan cepat menekan naga api yang sedang berjuang di dalam. Rusak! Cukuangseng mengucapkan satu kata, dan suaranya berderak dengan jelas. Tiba-tiba terdengar dari lonceng Tianlong. Hampir di saat yang sama, dada Lehoshi terasa seperti terkena pukulan keras, dan tubuhnya tiba-tiba terbang ke depan, menyemburkan seteguk besar darah. Lalu mengangkat kepalanya, dia menatap lonceng Tianlong dengan tidak percaya. Jurus pamungkasnya, teknik naga api ditekan begitu saja. Ayo pergi! Matanya berkedip dan Lehoshi berbalik untuk lari tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa dia bukan lagi tandingan Cukuangseng. Terima kasih.